Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatan daiman wa salaman daimain ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita udah masuk bulan suci Ramadan hingga sampai pada udah hampir masuk pada 10 malam yang terakhir, yaitu itu adalah malam yang disebut sebagai malam itu minan nar. Tidak lama lagi kita akan masuk, dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang menjadi hal yang paling harus kita utamakan juga di samping iktikaf dalam ibadah yang sunnah, samping menjemput Lailatul Qadar, yang paling penting juga kita harus mengingat ada satu kewajiban, bukan sunnah, kewajiban. Kewajiban di sini berkaitan dengan masalah zakat, yaitu zakat fitrah. Maka sini kita akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah untuk memperjelas tentang permasalahan yang berkaitan dengan edaran dari Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama dari Abdi Aceh Barat Daya, yang memberikan informasi tentang ukuran zakat, yang ukuran zakat fitrah ini dibolehkan dalam hukum Islam. Jadi di sini kita akan jelaskan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, wa tajibul fitratu 'ala man marra aman dzukira in fadula an kuti mumawwanin lahu talzamuhu mu'natuhu min nafsihi wa ghairihi yauma 'idin wa lailatahu wa an malbasin wa maskanin wa khadimin yahtaju ilaiha huwa au mumawwanu wa an daynin 'ala al-mu'tamad khilafan lil majmu' ma yukhrijuhu biha ay al-fitrah. Di sini dijelaskan wajiblah zakat fitrah ke atas orang yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah dijelaskan siapa-siapa yang wajib zakat fitrah, yaitu jika telah lebihlah orang tersebut memiliki kelebihan daripada, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan qut mumawwan, yaitu qut mumawwan di sini merupakan makanan pokok yang menjadi makanan dia sehari-hari, dan orang yang ditanggung biaya hidupnya, termasuk di situ anak istri ataupun orang tua yang sudah tidak sanggup bekerja selama sehari semalam di malam Idul Fitri. Jadi bila mana dia memiliki kesanggupan pada malam Idul Fitri untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajiblah zakat fitrah pada diri orang tersebut juga kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk di dalam juga adalah pelayannya, yang dia butuh pelayan tersebut atau orang-orang yang berada di bawah tanggungan daripada seseorang tersebut, misalkan suami di sini ya. Termasuk juga di dalamnya jika memiliki, yaitu fadula an daynin ma yukhrijuhu fiha, artinya dia memiliki kelebihan daripada hutang yang semestinya dia lunaskan hutang tersebut. Jadi kalau seandainya dia ingin mengeluarkan zakat fitrah, sementara kalau dia keluarkan uang itu untuk membeli beras, sedangkan uang itu semestinya dia bayar hutang orang, maka tidak wajib kena zakat, karena dia wajib mengutamakan membayarkan hutang daripada membayar, yaitu zakat fitrah. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan pada malam Idul Fitri. Kalau dia mampu pada malam Idul Fitri untuk mengeluarkan zakat, artinya lepas untuk dirinya, lepas untuk anak-anaknya, kebutuhannya sudah terpenuhi, demikian juga hutangnya sudah tertutup, ada kelebihan, maka di situ dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau tidak ada kelebihan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya dia termasuk orang yang mustahik daripada asnaf yang 8 yang boleh, yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian, nah di sini kajiannya. Wahya zakatul fitri sha'un wa huwa arba'atu amdad wal muddu ritrun wa thuluthun. Wa qaddarahu jama'atun bi khunfanah bi kafaini mu'tadilaini an kulli wahidin min ghalibi quti baladihi ay baladil mu'adda anhu. Zakat fitrah ini ukurannya adalah 1 sa'. Nah, ini adalah ukurannya Nabi ketika Nabi mengeluarkan zakat fitrah di negeri Madinah. Jadi 1 sa' menurut ukuran yaitu ahlul Madinah, menurut ukuran itu masyarakat kota Madinah. Diukur, yaitu 1 sa' di sini adalah arba'atu amdad, yaitu 4 mud. Wal mud ritlun wa thuluthun. 1 mud itu ukurannya adalah 1 rital tambah 1/3. Jadi 1/3 rital. Tapi ini rital menurut ukuran, yaitu menurut ukuran pada masa Rasulullah SAW. Kalau menurut kadar takaran diukur oleh sekelompok ulama itu dengan cukup 2 telapak tangan
Yang mana dua telapak tangan itu merupakan telapak tangan orang normal. Normal dalam pandangan orang Arab ya, bukan pandangan orang Indonesia. Jadi tangan orang Arab yang normal itu sebesar apa? Dia mampu untuk meletakkan dua beras itu di dua telapak tangannya digabungkan. Itu yang dimaksud di sini adalah itu satu sa'. Dah. Min ghalibi kuti baladihi, diambil satu sa' ini daripada ghalib kuti baladihi. Nah, diambil daripada makanan yang menjadi makanan pokok di negeri tersebut, di negeri yang akan ditunaikan zakat fitrah tersebut. Jadi bukan misalkan ada orang bule kan, orang bule dia datang ke Indonesia, apakah dia akan mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan makanan dirinya di kampungnya di Eropa, atau dia mengeluarkan zakat fitrah di Indonesia? Karena dia datang ke Indonesia, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan kuti baladi, yaitu kuti baladi makanan pokok yang ada di negeri tersebut, bukan makanan pokok yang ada di Eropa. Misalkan orang Arab, orang Arab, orang Mesir misalkan, ketika datang dia menetap di Indonesia, pas bertepatan dengan malam Ramadan, dia mengeluarkan zakat fitrah. Apakah dia keluarkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok di Arab atau di Indonesia? Makanan pokok di Arab ya gandum, di gandum. Sedangkan makanan pokok di Indonesia adalah beras. Nah, di sini dikatakan, di sini adalah yang diambil adalah kuti baladi, yaitu makanan pokok yang menjadi makanan pokok di negeri yang akan dia tunaikan zakat tersebut, yaitu Indonesia. Walaupun dia makan gandum, tetapi yang dikeluarkan adalah zakat fitrah karena dia berada di negeri yang makanan pokoknya di situ adalah beras. Fala tujzi'u min ghairi ghalibi qutihi, maka tidaklah memadai kalau zakat fitrah itu dikeluarkan daripada selain makanan pokok negeri tersebut. Dah. Lita syawfi an-nufus litashawfi an-nufus lidzalika. Hal ini dimaksudkan agar itu memenuhi selera nafsu orang-orang mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi kalau kita berikan gandum sementara dia nggak biasa makan gandum, akhirnya selera makannya pun tidak ada. Jadi manfaatnya tidak diperoleh di situ. Padahal maksud daripada memberikan zakat fitrah agar orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut, mereka tercukupi kebutuhan makan mereka di saat hari raya Idul Fitri. Jangan sangat kelaparan, orang lain kelaparan, orang kaya dalam keadaan mereka makan enak-enak, sementara mereka justru dapat zakat fitrah, tetapi yang dimakan adalah yaitu bukan makanan yang menjadi selera mereka. Nah, jadi inilah kenapa dalam mazhab Syafi'i yang diutamakan di sini ada yang ditentukan di sini, bukan diutamakan, ditentukan di sini zakat fitrah itu daripada makanan pokok yang di negeri yang ditetapkan dikeluarkan zakat fitrah itu tersebut. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tajibu qimatun wala mu'ibun musawwisun wa mablulun. Tidaklah zakat fitrah itu dikatakan cukup, tidaklah memadai bila dikeluarkan dalam bentuk uang. Nah, bila dalam bentuk uang yang seharga daripada makanan pokok tersebut. Begitu juga barang yang cacat, ma'ibun tidak barang yang cacat. Jadi kalau dikeluarkan beras cacat ya tidak boleh. Berasnya beras cacat. Nah, bagaimana makan berasnya tidak bagus. Wa mablul, beras yang basah demikian juga tidak boleh. Illa in jafa, kalau kecuali ada pengecualian, andai kata berasnya itu sesudah tadinya dia basah kemudian kering baru dikasih, itu tidak masalah. Dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita mendapatkan satu penjelasan bahwa zakat fitrah di sini adalah satu sa'. Jadi hadis yang mengatakan tentang zakat fitrah ini satu sa' banyak sekali. Kita akan menukil beberapa buah hadis ya. Ada dalam riwayat diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin." Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa' daripada makanan, bahan makanan pokok, ausa'an min syair, atau satu sa' daripada yaitu gandum syair, ausa'an min tamar, atau satu sa' daripada tamar, ausa'an min akitin, atau satu sa' daripada keju, ausa'an min zabib, atau satu sa' dari anggur. Jadi ini hadis yang menjelaskan tentang beberapa jenis makanan pokok yang boleh dijadikan sebagai bahan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ini hadis yang pertama. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana pemahaman satu sa'. Nah, ini satu sa' kita masuk dulu ya. Dalam kitab Fiqhul Islam jilid 1 halaman 143 dijelaskan di situ satu sa' itu sama dengan 4 mud. Satu sa' sama dengan 4 mud. Nah, kalau satu sa' sama dengan 4 mud, satu mud itu berapa? Satu mud itu dikatakan di sini oleh Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, sama dengan 675 gram. 675 gram menurut ukuran kita sekarang ini sama dengan kurang lebih 0,688 liter. Berarti setengah liter lebih. 0,688 liter. Berarti kalau satu sa' sama dengan 4 mud, dah, berarti sama dengan kurang lebih satu sa' itu 2176 gram. Nah, 2176 gram. Berarti itu ukuran untuk satu sa' sama dengan kurang lebih 2176 gram. Sedangkan fidyah bagi orang yang berhubungan suami istri di waktu siang hari, mereka wajib yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau tidak sanggup maka mereka wajib yaitu membayar yaitu denda. Denda yang mana dendanya ini satu fidyah yang jadi denda di sini diukur berdasarkan satu mud. Satu mud ini satu hari. Satu mud itu sama dengan 0,6 kilogram. Nah, 0,6 kg atau 3/4 liter beras untuk satu hari puasa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ini penjelasan disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah. Berarti satu sa' sama dengan 4 mud, satu mud itu sama dengan 675 gram. 675 gram dikali 4 mud, berarti kurang lebih sama dengan 2176 gram. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i satu sa' itu dijelaskan sama dengan 2,75 liter. Satu sa' sama dengan 2,75 liter. Itu dari satu mud. Dari satu mud sama dengan 0,6873 liter. 0,6875 liter. Berarti setengah liter lebih. Atau ya sama dengan kita samakan, kita bulatkan sama dengan 687,5 mililiter. Jadi kalau dihitung berdasarkan mazhab Syafi'i berarti satu sa' itu kurang lebih sama dengan 687,5 mililiter. Kemudian 3,5 liter atau 2,7 kiloliter, 2,7 kilogram makanan pokok yang bisa dimakan. 3,5 liter atau 2,7 kilogram. Berarti kesimpulannya kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh kita masukkan dalam hitungan kilogram itu kurang lebih 2,7 kilogram. Tapi untuk menyempurnakannya, daripada seandainya terjadi keraguan-raguan, maka sebagian para ulama menyepakati untuk menyatukan saja menjadi 2,8 kilo. Berarti satu sa' yang dimaksud di sini dari zakat fitrah itu ukurannya adalah 2,7 kilo. Tapi untuk kesempurnaannya dibuatlah 2,8 kilo. Bahkan ada yang menyempurnakan menjadi 3 kilo saja sekaligus. Nah, ini dari makanan pokok yang biasa dimakan. Nah, sementara di sini Syekh Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi mengatakan satu sa' sama dengan 3,5 liter atau 2,7 kilo, sama dengan di atas. Nah, kemudian kalau dinilaikan dengan uang itu sama dengan 40.000 kilogram berdasarkan harga pada saat itu. Sesuaikan dengan harga pada masa kita sekarang juga. 2,7 kilogram itu berapa harganya kalau dinilai dengan uang. Nah, disinilah kemudian kita bisa pahami bahwa semua mazhab, baik mazhab tiga mazhab dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, semua tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan yaitu nilai, dengan kimah, dengan harga daripada nilai daripada makanan pokok tersebut. Kecuali yang membolehkan adalah mazhab Abu Hanifah. Kecuali membolehkan adalah mazhab Abu Hanifah.
Nah, di dalam mazhab Abu Hanifah, di dalam mazhabnya Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ini, mereka mengatakan bahwa satu sak itu sama dengan 3,8 kg beras. Satu sak sama dengan 3,8 kg beras. Kalau tadi kita mengatakan kan satu sak sama dengan 2,7 kg. Sementara kalau dalam perhitungan mazhab Hanafi, mereka menghitung satu sak itu dari korma, dari gandum, ataupun dari zabib. Nah, tadi kan disebut juga zabib di situ. Nah, anggur, ya. Jadi tidak ada di dalam penjelasan dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa boleh dikonversi kepada harga beras. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi di sini penjelasannya dibolehkan di situ adalah itu mengeluarkan dari gandum, dari beras. Itu tadi ada penjelasan hadisnya di sini. Satu sak daripada to'am, yaitu bahan makanan pokok. Satu sak daripada syair, yaitu gandum syair. Satu sak so'an min tamar, min tamrin, yaitu satu sak daripada korma. Au so'an min akutin. Satu sak daripada keju. Au so'an min zabib, atau satu sak daripada zabib, yaitu anggur. Jadi makanan-makanan yang dimaksud untuk boleh dijadikan sebagai zakat fitrah dalam mazhab Hanafi itu adalah makanan-makanan yang menjadi makanan pokok di Arab pada saat itu. Nah, ketika andai kata kita akan menilai dengan ukurannya Hanafi, maka kita tidak boleh menilai di sini dengan ukuran beras, karena dalam Hanafi tidak mempertimbangkan makanan pokok di sini. Yang dinilai bukan nilai makanan pokok. Nah, jadi kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Hanafi diambillah kesimpulan ukurannya lebih besar daripada dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu keluarnya cuma 2,7 kilo. Begitu juga dalam mazhab Maliki 2,7 kilo. Dari harga gandum atau yang semisal dengan harga gandum itu, atau yang semisal dengan gandum itu yaitu beras. Nah, sementara dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi yang dikeluarkan bukan itu, yang dikeluarkan adalah 3,8 kg. Berarti kalau kita ingin mengeluarkan harga nilai daripada makanan pokok tersebut, maka yang dikeluarkan itu harus mengikuti aturannya, yaitu Abu Hanifah. Ya, jadi bukan 2,7 kilo, nilainya itu nilai uang daripada makanan pokok yang dikeluarkan adalah menurut ukurannya Abu Hanifah, yaitu 3,8 kg. Lebih kurang seperti itu. Jadi andai kata seseorang ingin mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai uang, maka dia harus mengeluarkan dengan harus mengeluarkan uang yang lebih mengikuti ketentuan, yaitu ukuran nilai yang sudah ditetapkan dalam mazhab Hanafi, yaitu kurang lebih 3,8 kg. 3,8 kg untuk satu jiwa. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kemudian ketika keluar edaran tentang harga yang tentang nilai daripada beras kualitas 1, 2 dan 3 yang sudah beredar itu, pertanyaannya, harga 54.000 itu apakah kualitas 1 harga 54.000 itu apakah mengikuti mazhab, memang itu kalau dia nilai dengan uang mengikuti mazhab Hanafi, karena Maliki, Hambali dan Imam Syafi'i 3 mazhab tidak mengakui. Nah, kecuali boleh kita ikut kepada mazhab Hanafi, itu pun kalau kita taklid kepadanya mazhab Hanafi, dan itu pun dalam keadaan darurat. Nah, pertanyaannya, kalau tidak darurat bagaimana? Tidak sah selama dia masih masuk dalam mazhab Hanafi. Selama dia masih ikut kepada Imam Syafi'i, kemudian dia ikut kepada mazhab Hanafi, maka itu tidak sah. Itu namanya bisa jatuh ke talfik, hanya mengambil yang enteng saja. Dibolehkan kalau seandainya dalam keadaan darurat, misalkan tidak ada lagi beras di situ. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika menilai dengan harga 54.000 atau 45.000 sesuai dengan yang sudah disurvei di pasar berdasarkan harga beras pada saat ini, pertanyaannya harga 54.000 itu apakah nilai daripada 2,7 kilo, 2,8 kilo yang diakui dalam mazhab Maliki, Hanafi, yang diakui dalam mazhab Syafi'i dan Maliki dan Hambali, atau
54.000 itu mengikuti harga ukuran yang ditetapkan di dalam mazhab Hanafi. Kalau 54.000 itu mengikuti ukuran dalam mazhab Syafi'i berarti tidak sah, artinya masih kurang. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya demikian, maka menurut hemat kami lebih utama bagi kaum muslimin yang berada di Aceh Barat Daya ini ataupun di wilayah Aceh yang mayoritas bermazhab Syafi'i, kalau ingin mengeluarkan zakat fitrah, lebih afdal adalah mengeluarkan zakat fitrah itu dengan emas, bukan dengan nilai uang, mengeluarkan dengan beras. Nah, beras sekali lagi ya, beras. Beras menurut beras yang dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya. Dah, berapa nilai yang dikeluarkan? Per orang 2,7 kilo. Ingin genap 2,8. Lebih bagus lagi kalau satu orang mengeluarkan 3 kilo. Dah, kalau dia ingin mengeluarkan dengan nilai uang, lihat dulu kondisinya. Kalau dia tidak terdesak, masih ada beras, ya, jadi kenapa dia harus taklid kepada mazhab Hanafi keluar? Kecuali kalau dia keluar dari mazhab Syafi'i dan dia ikut kepada mazhab Hanafi dalam seluruh fatwa Imam Abu Hanifah. Nah, atau dalam keadaan darurat, misalkan tidak ada beras, maka baru boleh dia ikut kepada mazhab Hanafi, yaitu mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang. Dan kemudian kalau menurut kami yang lebih afdal, bahwa lebih baik adalah mengikuti daripada 3 mazhab daripada mengikuti 1 mazhab. Nah, kemudian jangan salah di dalam menentukan nilai kalau seandainya mengikuti mazhab Hanafi. Jangan mengikuti mazhab Hanafi dari sisi boleh mengeluarkan uang, tetapi dalam ukuran justru mengikuti mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Itu 1 sak sama dengan 2,7 kilo atau 2,8 kilogram. Nah, semestinya dia ikut kepada mazhab Hanafi, yaitu ukurannya adalah 3,8 kilo. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah satu penjelasan dari video ini untuk menyikapi yaitu perbedaan di dalam penentuan tentang yaitu apa yang harus dikeluarkan bagi kaum muslimin yang berada di wilayah Indonesia ataupun di wilayah Aceh secara umum, apa yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah dan berapa ukurannya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pegangan bagi umat muslimin. Semoga umat muslimin yaitu bisa lebih mudah untuk mengeluarkan zakat, yaitu keluarkanlah zakat itu dengan zakat yaitu makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Ya, jangan kalau makan sehari-hari beras mahal, tapi dikeluarkan adalah beras yang murahan. Itu namanya bakhil. Itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarkanlah yaitu zakat fitrah tersebut, yaitu menurut makanan yang sehari kita makan. Dan kalau bila kita ingin mengikuti pendapat yang paling kuat, ya ambillah pendapat yaitu 3 mazhab tersebut, yaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi bukan tidak benar. Mazhab Hanafi di sini beliau statementnya hanya seorang diri. Maka kita ambil pendapat jumhur, mayoritas ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga ibadah kita ini bisa disempurnakan kelalaian-kelalaian kita ini dengan keberkahan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, demikian. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.